Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan oleh para admin sebelum kita menggunakan UBL Cloud, yaitu mengupload atau menambahkan data member baik dosen maupun mahasiswa ke dalam sistem UBL Cloud. Untuk menambahkan member, yaitu dosen dan mahasiswa, kita hanya perlu mengakses pada menu Members. Kita klik, kemudian ada submenu Member List. Sebelum saya menginfokan cara menambahkan member ke dalam UBL Cloud, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada submenu Member List. Kita bisa memfilter data yang ingin kita tampilkan berdasarkan status member. Secara default, UBL Cloud akan menampilkan status seluruh member, yaitu all, yang berarti dosen maupun mahasiswa. Kita bisa memilihnya, apakah kita ingin menampilkan hanya yang berstatus dosen atau teacher. Kita klik saja untuk teacher. Maka secara otomatis data yang muncul hanya akan menampilkan data dosen saja. Kemudian kita klik untuk student atau mahasiswa. Maka di sini data yang muncul adalah khusus mahasiswa saja. Kemudian di sebelah kanan kita juga bisa melihat data member yang statusnya nonaktif atau block. Kita bisa klik. Maka kita diarahkan pada page atau halaman list of block members atau member yang statusnya masih nonaktif. Untuk mengubah statusnya menjadi aktif, kita bisa memilih member mana saja yang ingin kita aktifkan. Caranya adalah dengan mengklik kotak di sebelah kiri members. Kita checklist. Misalnya saya pilih untuk 2 member. Kemudian kita pilih menu edit di sebelah atas kanan dengan tombol berwarna biru dengan simbol pensil. Kita klik. Kemudian akan muncul pengaturan lainnya. Karena kita ingin mengubah statusnya, kita klik pada kolom status, kita klik change. Kemudian jika kita ingin mengaktifkannya, kita harus menceklisnya. Secara default, tombol akan langsung terchecklist. Jadi kita tinggal save change saja atau tinggal simpan. Kita klik. Maka seharusnya member yang tadi kita pilih statusnya sudah menjadi aktif. Kita cek pada view active members. Kita bisa lihat untuk data nomor 1 dan 2, yaitu mahasiswa Dini Wahyuni dan Fajar Andika yang tadi kita pilih, statusnya kini sudah aktif. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengupload member ke dalam UBL Cloud. Untuk mengupload atau menambahkan member ke dalam UBL Cloud, kita bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah dengan menguploadnya secara one by one atau satu persatu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan import by CSV secara massal. Jadi kita bisa menambahkan data dengan jumlah yang banyak. Pertama, saya akan contohkan untuk mengupload member secara one by one atau satu persatu. Caranya adalah dengan mengklik tombol Create New Member berwarna hijau ini, atau kita juga bisa mengaksesnya pada submenu Member dengan mengklik submenu Create New Member. Namun, sebelum kita mengupload member, kita perlu memastikan untuk semua fakultas yang ada di kampus atau universitas kita sudah terdaftar. Caranya adalah kita mengeceknya pada submenu Department List atau fakultas. Di sini akan muncul list fakultas yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika belum, kita bisa menambahkannya dengan mengklik Create New Department. Kemudian kita isikan untuk nama fakultasnya. Dan untuk register agentnya, kita bisa isikan untuk nama kampus atau universitas kita. Kemudian jika sudah selesai, kita klik Create. Maka data yang tadi kita sudah buat akan masuk ke dalam list. Selanjutnya, setelah kita menambahkan fakultas atau departemen, kita bisa langsung membuat member atau menguploadnya dengan mengklik Create New Member. Kemudian kita bisa isikan datanya satu persatu. Untuk registration ID, kita bisa isikan untuk NIM atau NPM mahasiswa maupun kode dosen. Kemudian kita pilih untuk jenis kelaminnya. Selanjutnya kita isi untuk nama depan dan nama belakang member. Untuk username akan otomatis terisi dari registration ID yang tadi kita sudah tuliskan. Kemudian untuk kolom password, secara default UBL akan mesetnya menjadi 05 kali. Kemudian pada kolom departemen, kita bisa pilih departemen atau fakultas yang sebelumnya kita sudah daftarkan. Kemudian untuk member position bisa kita kosongkan atau kita bisa pilih sesuai dengan role atau jabatan pada member tersebut. Dan untuk kolom email adalah kolom opsional, jadi bisa kita isi ataupun tidak. Selanjutnya, pada kolom di sebelah bawah, kita perlu memilih status member ini. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu teacher atau dosen, student atau mahasiswa. Untuk pilihan status ini, kita bisa memilih 2 status sekaligus. Namun pilihan ini dilakukan ketika kita ingin membuat akun dosen. Pada contoh ini, saya akan mencontohkan untuk membuat akun mahasiswa saja. Jadi untuk kolom is teacher, saya akan uncheck, sehingga statusnya adalah hanya mahasiswa atau student saja. Kemudian kita bisa klik create new member.
atau klik Save and New ketika kita ingin membuat member yang baru. Saya akan mengklik Create Member. Maka member yang tadi kita buat akan masuk ke dalam list. Selanjutnya saya akan contohkan untuk mengupload member menggunakan fitur Import CSV untuk data yang lebih banyak. Caranya adalah dengan mengklik tombol Import CSV di sebelah atas. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita perlu mendownload sampel atau template yang sudah disediakan oleh UBL untuk mengupload data secara massal. Kita klik untuk tombol Download Sampel CSV. Kemudian kita bisa buka untuk filenya. Berikut adalah file yang sudah kita download sebelumnya. Di sini, untuk semua kolomnya bercampur menjadi satu. Untuk memperbaikinya, kita hanya perlu mengatur region setting pada komputer kita. Caranya adalah dengan kita menuju tombol Start di sebelah kiri bawah. Kita klik. Kemudian kita cari untuk pengaturan region setting. Setelah itu, kita klik untuk region settings. Yang perlu kita perhatikan adalah pada kolom regional format. Di sini pada kolom regional format terpilih untuk Indonesian atau Indonesia. Yang perlu kita lakukan hanya merubahnya ke English United States. Kita bisa pilih untuk English United States. Kemudian akan muncul peringatan seperti ini. Kita tinggal close saja atau kita keluarkan. Kemudian kita bisa tutup kembali untuk Excel yang tadi kita sudah download. Setelah itu kita bisa mendownloadnya kembali. Kemudian kita akan buka untuk file yang baru. Maka tampilannya akan terpisah untuk masing-masing kolom. Jika tampilan di komputer Bapak Ibu sudah sesuai seperti ini, maka untuk langkah tadi bisa di skip saja atau bisa dilewatkan. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk mengisi datanya. Untuk cara mengisinya, kita sudah disediakan data contoh atau dummy yang sudah di-download dari UBL Cloud. Di sini terdapat kolom yang wajib diisi, yaitu username, gender, student, dan teacher. Jadi pastikan untuk keempat kolom ini sudah terisi atau harus diisi sebelum kita menguploadnya. Kita bisa langsung mengisinya. Pada kolom username, kita bisa isikan name atau NPM mahasiswa maupun kode dosen. Selanjutnya, untuk member ID, kita samakan dengan username. Dan untuk first name dan last name adalah nama dari mahasiswa atau nama dosen tersebut. Kemudian untuk email, kita bisa isikan juga. Kemudian untuk nomor telepon juga. Selanjutnya, pada kolom gender atau jenis kelamin, kita hanya perlu mengetikkan M atau male untuk laki-laki dan F atau female untuk perempuan. Kemudian, untuk kolom student dan teacher, cara mengisinya adalah dengan mengisinya dengan angka 0 atau 1. Untuk member yang statusnya adalah mahasiswa atau student, maka pada kolom student kita ketikkan angka 1. 1 artinya benar atau kita memilih pilihan tersebut. Kemudian, untuk kolom teacher, kita isikan angka 0 atau tidak kita pilih. Kemudian kita bisa isikan alamat dan juga tanggal lahir. Kemudian pada kolom terakhir terdapat kolom departemen. Pastikan untuk kolom departemen ini diisi sama persis seperti departemen yang kita sudah daftarkan sebelumnya. Dan juga pastikan departemen atau fakultas tersebut sudah terdaftar pada UBL Cloud. Saya akan isikan untuk departemen atau fakultas yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya kita bisa mengisikan untuk data mahasiswa lainnya. Untuk mengisi data ini, Bapak Ibu sebenarnya hanya tinggal mengcopy data mahasiswa atau data dosen yang dapat diambil dari sistem akademik pada masing-masing kampus. Jadi tidak perlu mengisi satu-satu. Bapak Ibu tinggal mengkopinya atau menyalinnya ke dalam template yang sudah disediakan UBL Cloud ini. Di sini saya contohkan untuk data dummy-nya akan mengupload 5 data mahasiswa dan selanjutnya saya akan mencontohkan untuk mengisi data dosen. Perbedaannya hanya pada kolom student dan juga teacher. Kita bisa isikan untuk username-nya, member ID dan juga data lainnya sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapat dari sistem akademik. Di sini yang berbeda adalah pada kolom student dan juga teacher daripada mahasiswa sebelumnya. Untuk akun dosen, saya menyarankan untuk mengisi pada kolom student dan juga teacher adalah terpilih atau angka 1. Karena ketika nanti dosen ingin mengecek pada tampilan mahasiswa dalam memberikan tugas maupun konten pembelajaran, dapat langsung melihat tampilan sebagai mahasiswa. Jadi pada kolom student dan juga teacher, kita bisa isikan angka 1. Dengan cara ini juga Bapak Ibu admin dapat mengupload data member baik dosen maupun mahasiswa dengan berbeda fakultas atau berbeda jurusan sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa save untuk data yang ingin kita upload.
kemudian akan muncul pop-up seperti ini, kita klik yes, kemudian kita bisa close, dan juga klik save. Selanjutnya, kita bisa memberikan nama untuk file ini, supaya dapat mempermudah ketika kita ingin menguploadnya. Kemudian, pastikan untuk save as type-nya adalah CSV. Jika sudah, maka kita klik save. Kemudian pilih yes lagi. Langkah selanjutnya adalah kita mengupload file yang tadi kita sudah save. Caranya adalah dengan mengklik tombol choose file, kemudian cari data yang tadi kita sudah simpan, kita klik, kemudian kita klik open. Maka di sini akan muncul nama file yang tadi kita sudah pilih. Kemudian untuk menguploadnya, kita tinggal klik submit file. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika sudah, kita klik close. Maka kita bisa melihat data yang tadi kita sudah isikan sudah terupload di dalam UBL Cloud. Kemudian, pada fitur member list juga sudah disediakan untuk fitur search atau mencari member. Kita bisa mengetikkan username ataupun nama mahasiswa dan dosennya. Maka akan muncul data member yang kita cari. Kita bisa klik untuk melihat detailnya. Di sini terdapat informasi detail dari member tersebut. Kemudian pada bagian bawah disajikan juga informasi session atau kelas yang diikuti oleh mahasiswa tersebut atau member tersebut, dan di sebelah kanannya juga terdapat informasi student group yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Jika member yang terpilih adalah dosen, maka nanti di bagian bawah juga terdapat informasi yang sesuai dengan dosen tersebut. Selanjutnya, pada member list juga terdapat fitur untuk delete atau menghapus member. Caranya sama seperti tadi, ketika kita ingin mengedit member, kita pilih member yang ingin kita hapus. Bisa lebih dari satu, sekaligus banyak. Kemudian, kita bisa mengklik tombol tong sampah di sebelah kanan atas berwarna merah. Kita klik. Kemudian ada pop-up seperti ini. Pastikan data yang kita pilih adalah benar-benar data yang ingin kita hapus dari UBL Cloud. Jika sudah, klik OK. Maka data yang tadi kita pilih akan terhapus. Kemudian, kita juga bisa mengambil atau mengekspor data yang terdapat pada UBL ini, terutama pada kolom member list, dengan mengklik tombol export to CSV, maka datanya akan terdownload menjadi file Excel. Kita klik, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Baik, tadi saya sudah jelaskan untuk semua fitur-fiturnya pada menu member. Kita dapat mengelola untuk member di dalam UBL, menambah, mengedit, dan juga menghapus untuk masing-masing member. Untuk menu lainnya, saya akan jelaskan pada video selanjutnya.